hadir support system para perempuan. Siapakah Tadi sudah? Dia adalah para suami yang hadir konversi. Warnanya aja beda. Ada semuanya bapak-bapak. Udah. Ya, ini adalah para support system yang luar biasa mendukung hadirnya para perempuan Indonesia untuk bisa menjadi akar perubahan bangsa. Di sini kita akan ngobrol, Bapak dan Ibu semuanya. Oh iya, berbau anak-anak apakah ada di sini? Ada. Oke. Ada anak-anak yang hadir. Mana tepuk tangan untuk anak-anak yang hadir? Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Mereka berada di kapal dari Surabaya menuju Bau-Bau sekitar 50 jaman, ya, sekitar 50 jaman. Kemudian mereka berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sana. Bahkan kemarin ketika kita menggelar board game on board, mereka menjadi fasilitator untuk para penumpang yang hadir. Tepuk tangan untuk anak. Ada dan banyak di antara mereka adalah kali pertama naik kapal dari Surabaya ke Bau-Bau, menahan bayangan ombak dan badai serta kayak apa ya kapalnya, tapi ternyata setelah berada di KM Gapulu, oh kayak di rumah, bisa tidurnya nyenyak gitu ya, bisa tidurnya nyenyak berada di sana. Dan ini ada proses di mana kita akan memberikan akar bahwa 2/3 Indonesia ini adalah kepulauan, lautan. Tapi setiap program, setiap kebijakan selalu diutamakan kepada 1/3 yang darat. Anak-anak kita sangat sedikit yang mengenal lautan, terutama anak-anak di Pulau Jawa dan Sumatera. Saya sekarang akan bertanya dengan ibu-ibu dari Bau-Bau. Apa yang ada di pikiran ibu-ibu tentang laut Indonesia ini? Yuk. Ya, silakan Bu, yang belakang Bu. Silakan beri dulu. Tentang kapal, laut, karena Ibu berada di sini. Kapal dan laut yang saya kebetulan adalah anak pulau. Saya 5 jaman naik kapal, baik kapal kayu maupun kapal feri, sehingga saya boleh tiba di kampung halaman saya yang jauh di Pulau Kabayan, Kabupaten Bogor. Dan saya, kapal itu adalah satu dermaga, satu armada yang luar biasa. Tanpa kapal kami tidak akan pernah bisa Indonesia. Adalah sesuatu yang sangat indah. Lautan sekalipun ombaknya luar biasa besarnya, tetapi itu memunculkan di hati kita dengan ombak yang besar tidak akan pernah mengalahkan semangat kita yang besar. Terima kasih Bu, luar biasa ya. Laut dan kapal adalah mengantarkan kita sampai di mana-mana, mengantarkan kita melihat dunia lain. Itu adalah para ibu yang berada di kepulauan, para ibu yang berada di Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Utara, Buton Selatan. Tepuk tangan untuk para ibu yang Bau-Bau. Saya sekarang pengen dengar nih, teman-teman yang tadi itu belum pernah naik kapal, baru sekali ini naik kapal, 50 jam lagi sampai ke mana, ke Bau-Bau, kemudian apa persepsi Anda sebelum naik kapal dan setelah naik kapal ini? Ya. Baru pertama kali naik kapal. Iya. Tengah yuk. Kak Ropan, silakan Kak Ropan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman saya sebelum saya ini pengalaman pertama saya berlayar jauh, Bu, berjam-jam, berpuluh jam, bahkan 50 jam. Selama ini cuma saya nyebrang 2 jam, 4 jam. Nah, sebelum saya
saya berlayar itu deg-degannya luar biasa. Saya takut ya berita-berita berita kapal tenggelam, kapal kebakar, ombak yang tinggi. Aduh, gimana ya caranya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, saya tetap berangkat dan ternyata ya udah, perjalanannya aman, tentram. Saya bisa tidur seharian tanpa muntah. Iya. Dan bahkan nggak ada, bahkan lebih enak naik kapal ya Bu ya daripada naik bus, naik kereta api gitu. Seperti itu Bu. Dan sampai di bawah, oh luar biasa sekali. Airnya sangat jernih sekali, Allah luar biasa dan bersih ya pantainya dan lautannya cukup bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak dan Ibu semuanya, kehadiran Bapak dan Ibu di sini di Kota Bau-Bau tercinta, kemudian bertemu dengan teman-teman para perempuan dan keluarga di Bau-Bau adalah proses perjumpaan sebuah budaya, di mana dua budaya kemungkinan teman-teman berasal dari daratan bertemu dengan teman-teman yang dari kepulauan, terjadilah transaksi sejarah, transaksi bahwa kita sedang berada pada perjalanan spiritual. Ada transfer knowledge, ada transfer pengalaman, ada transfer semangat, sehingga teman-teman ketika hadir ke Bau-Bau nanti pulang menjadi sosok yang baru. Teman-teman Bau-Bau yang hadir di Konferensi Perempuan Indonesia bertemu dengan teman-teman dari belahan bumi yang lain, maka akan mendapatkan persepsi yang berbeda, wawasan yang berbeda. Dan ini kebayang dulu ketika Kongres Perempuan Indonesia pertama, mereka dari berbagai macam pulau, berbagai macam wilayah di Indonesia bertemu di Yogyakarta dengan kondisi yang tidak sempurna sekarang ini. Mereka punya semangat untuk berjuang. Kita hanya sering menyanyikan nenek moyangku seorang pelaut, maka kita tidak pernah jalan. Saya sampai tanya, ada beberapa kali saya ke Bau-Bau tanya anak-anak, apa lauk yang kamu sukai? Ayam kok. Ayam, gitu kan? Saya di Bau-Bau makan ikan itu luar biasa enaknya. Gak dibumbuin aja dan Fati memasakkan berbagai macam masakan ikan. Jadi teman-teman nanti harus tanya sama Bu Fati, ada apa saja di sana, gitu ya. Kemudian kita juga merasakan anak-anak di Jawa itu juga makan ikan itu ribet makan ikan itu. Yang ada adalah ayam, daging, tempe, tahu. Mereka tidak pernah. Padahal kita ini adalah kaya. Gak perlu ngasih makan sebenarnya. Tapi kita bisa panen. Itu ada ikan di Indonesia. Nah sekarang kita akan berbincang dengan inisiator Ibu Profesional Dodi Marianto. Tepuk tangan untuk Ibu. Ada kata nenek moyangku seorang pelaut itu tadi. Sekarang saya ingin bertanya secara personal kalian Pak, apa sebenarnya yang ada di kepala Pak Dodi dan pengalaman Pak Dodi tentang akar budaya ini? Akar budaya sesuatu yang mendasari apa yang kita kerjakan sekarang ini, cara berpikir kita, cara bertindak kita, pilihan-pilihan hidup kita itu adalah didasari oleh budaya kita. Jadi mengapa kita lebih banyak makan ikan daripada makan ayam, atau lebih banyak memilih ayam daripada ikan? Itu adalah pilihan-pilihan yang didasari oleh budaya. Budaya itu dinamis sifatnya, berkembang setiap saat. Nah, dinamika kebudayaan itu perlu kita tata agar menjadikan kita insan yang makin mulia, bukan yang makin terkubur dan tenggelam di telan zaman. Kalau kita tidak menyadari tentang akar budaya kita gampang terombang-ambing ke sana kemari. Misalnya, menurut ibu sekalian, buton ini istimewa atau tidak?
Sangat istimewa. Apa istimewa? Lama sekali mikirnya. Ya, apa istimewanya? Ini saking seringnya, saking kita merasa istimewa sampai kita tidak mengerti apalagi ini istimewanya. Apa istimewanya Buton? Bentengnya apa? Ada apa dengan bentengnya? Terluar di dunia. Benteng terluas di dunia. Yang ngomong bukan kita loh ya. Ini hasil UNICEF. ya dari UNICEF. Guinness Book of Record mengatakan benteng terluas di dunia. Apa lagi istimewanya? Satu-satunya yang tidak terjajah. Satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak pernah dijajah. Ibu tahu tidak? Tahu ya? Pertanyaan saya, ibu sekarang terjajah atau tidak? Tergantung situasi. Ini penting. Jangan-jangan nenek moyang kita, orang-orang Buton ini dahulu kala itu memang tidak pernah dijajah. Tapi ternyata anak turunnya sekarang tidak lagi bisa berdiri gagah dan tegak mengatakan aku adalah orang Buton. harus kita dicari. Jangan sampai kita benar menjadi orang yang tidak merdeka lagi. Nah, bagaimana untuk menjadi orang yang tetap merdeka, yang tidak terjajah? Ibu-ibu harus menyadari akar jati diri budaya. Mengapa Buton tidak pernah dijajah? Karena punya diplomasi yang luar biasa. Diplomasi yang luar biasa. Diplomasi itu kalau talking aja, gitu. Ngomong-ngomong aja, nggak akan didengar. Pernah dipimpin oleh raja pertama perempuan. Itu istimewa sekali. Kerajaan Buton didirikan oleh seorang Raja. Ratu Wakara. Ya, perempuan Buton sekarang bisa apa? Itu penting. Betul Ratu Wakara itu pendiri kerajaan Buton seorang perempuan. Lebih penting lagi adalah apakah orang-orang Buton, para perempuan Buton sekarang juga setingkat makomnya itu dengan Ratu Wakara. Cara berpikirnya, kecerdasannya, keberaniannya. Jangan-jangan perempuan Buton sekarang sudah tidak lagi. Kawan-kawan yang datang dari tanah yang lain, paling barat mana itu? Tanjung Balai Karimun, Riau. Itu dari Gunung Bu, dari Payakumbuh. 5 jam menuju ke Padang. Dari Padang masih harus terbang ke Surabaya. Kumpul di Surabaya dengan kawan-kawan dari Tangerang, Bekasi, Garut, Bandung, Cirebon, Jogja, Semarang, Solo, kumpul bareng-bareng di Makassar, bergabung yang dari Kalimantan, dari Kendari, dari Makassar, naik bersama-sama untuk datang ke Buton, menyerap hawa hebatnya seorang perempuan Buton. Jadi kalau kami sekarang datang kemari, itu bukan untuk memberi apa-apa, kami justru ingin banyak mendengarkan dari para perempuan Buton. Bagaimana menjadi perempuan yang hebat. Jadi akar jati diri kita itu perlu kita gali lagi, supaya kalau anak-anak Buton sekarang kalau menggambar apa ya? Kalau gurunya bilang, ayo anak-anak sekarang kita menggambar pemandangan. Apa yang mereka gambar biasanya? Gunung, lautan. 2 segitiga, di tengahnya ada lumpur, sama jabrik, pohon kelapa, gitu ya. Ya, Pak. Apa bedanya orang Buton yang punya banyak pulau dengan orang daratan lainnya, Kalimantan, Jawa, Sumatera? Gambar pemandangannya mengapa bisa sama saja? Tidak menggambar laut. Anak-anak ibu yang dari Buton masih menyelam di lautannya, masih pernah melihat dasar lautannya.
Masih, Pak. Masih? Masih. Masih, harus masih. Anak-anak saya rasa sudah melihat dasar lautan Buton. Masa belum? Kalau belum, ajak lagi anak-anak untuk melihat dasar lautan. Agar mengerti bahwa daerah kawasan Buton ini punya alam bawah laut yang indah sekali. Taman laut yang termasuk terindah di dunia. Ya, Wakatobi. Ada Wakatobi di antaranya. Ibu-ibu pernah masuk ke dalam gua beton? Alhamdulillah pernah. Pernahnya kok agak ragu-ragu ya? Pernah, Pak, pernah. Masuk kali satu keluar lagi. Iya, Buton ini punya wilayah yang dikenal dengan 1000 gua. Oh, begitu. Dan guanya tuh indah-indah. Saya sedih di pinggiran jalan melihat ada stalaktit, stalagmit dijajarkan di tepi jalan dan katanya ini buat apa? Dipakai untuk kubur. Penanda kubur. Ya Allah, untuk menjadikan batu itu sepanjang ini saja itu butuh waktu yang lama, puluhan ratusan tahun. Mengapa bisa sampai teronggok di pinggiran itu? Kita mungkin ibu perlu untuk meletakkan dasar peraturan agar hal-hal indah di Buton suatu jaga indah. Itu adalah akar budaya, muncul dari lingkungan kita, muncul dari apa yang kita makan, muncul dari kebiasaan kita sehari-hari, dan muncul dari pengaruh luar yang kemudian kita serap dan adaptasi. Itulah budaya. Dan dasar dari kebudayaan setiap wilayah Indonesia, baik yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan kemudian juga Kepulauan Buton, nenek moyang kita itu sungguh-sungguh sebenarnya telah memiliki akar budaya yang leluhur dan dikenal oleh banyak orang. Sayangnya ada kata belakangnya dulu. Maka sekarang kita perlu untuk ngobrol lagi agar anak-anak kita ke depannya mereka akan kembali sadar akan jati. Ini sudah ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-8. Hanya tinggal 20 tahun lagi dicanangkan sebagai Indonesia emas. Janganlah kata-kata yang meme yang sering muncul menjadi kenyataan. Bukannya Indonesia emas, melainkan Indonesia cemas. Astagfirullahaladzim. Agar itu tidak terjadi, kita perlu bergandengan tangan, bekerja keras bersama-sama. Di sini kita ngobrol, kita berdiskusi, kita boleh beradu argumentasi demi kebaikan menapak jalan yang lebih pasti untuk anak generasi kita ke depan. 20 tahun lagi, saya, ibu yang ada di depan di wali kota Bupati mungkin sudah mulai masuk kategori sepuh, meskipun sekarang katanya new longevity, muda itu sampai usia 80 tahun. Jadi kita masih remaja. Iya. Kita tuh siapa? Jadi konon kabarnya kami ini saudara kita masuk pada the young old. Kaum Yol itu kira-kira usia 60 sampai 80 tahun. Mereka yang sebenarnya dulu sudah masuk kategori tua, tetapi dengan perkembangan kesehatan kita masih sambut naik gunung masih turun. Turun gua? Yes. Mantap saya. Iya. Tepuk tangan Pak Dodi ya. Menarik sekali. Tadi Pak Dodi cerita bahwa apa nih yang khas di Buton. Kemudian sebuah akar budaya itu akan bisa wujud sebagai sebuah nilai terpengaruh dengan lingkungan dan sekitarnya. Penasaran aja Pak Dodi, mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran di sini. Pak Dodi ini tumbuh sebagai akar, kalau saya sebut sebagai akar itu akar yang kuat sekali. Nah, kira-kira perempuan dan keluarga seperti apa yang selama ini menumbuhkan perubahan peradaban dalam diri Pak Dodi? Bisa diceritakan sedikit aja ya Pak Dodi? Saya beruntung, mungkin beruntung bahwa saya dilahirkan oleh seorang perempuan yang berjuang. Jadi
Ibu saya tumbuh dari kelompok orang yang kaya, anak seorang lurah di zaman itu, kaya sekali. Ibu lebih memilih untuk masuk ke dalam kelompok perjuangan kemerdekaan saat itu. Ibu, kalau bahasa itu ngenger, nyantrik, ikut kepada seseorang, yaitu Dr. Mustopo. Bapak, ibu mungkin paham Dr. Mustopo kalau belajar sejarah. Orang yang sangat berperan di dalam proses kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada perang kemerdekaan 1 dan perang kemerdekaan 2. Ibu saya menjadi salah seorang penggerak bersama-sama dengan Dr. Mustopo. Dari ibu saya belajar tentang keberanian, kelembutan yang tegas di dalamnya. Ibu saya jarang sekali melarang. Ibu saya lebih banyak untuk mengajak bercerita. Mengapa ibu saya berani mengajak saya belajar bercerita? Karena ibu saya cerdas sekali. Dan salah satu keberuntungan saya, menurut penelitian, kecerdasan anak itu turun dari ibunya. Jadi ibu-ibu kalau ingin punya anak yang cerdas, maka siapa yang harus cerdas? Ibu. Baca buku. Pastikan ibu makan ikan setiap hari. Karena dari ikan itu akan terbentuk otak yang sangat baik. Dari bapak saya belajar apa? Bapak saya seorang tentara, lurus sekali. 14 tahun pernah tidak naik pangkat karena bapak saya tidak menyukai untuk salam tempel sana, salam tempel sini, dan sangat jujur menurut teman-temannya. Sehingga komandannya pun, kalau zaman dulu nih, operasi itu serasa milik istri komandan, dapurnya komandan. Ambil apa saja bisa semena-mena. Bapak saya ketika menjadi ketua operasinya, semua yang diambil istri komandan dicatat dan dipotong dari gaji komandan. Itu membuat bapak saya dibenci. Tetapi bapak saya tenang saja dalam hal ini dan tidak penting anak-anak. Menurut bapak saya, jangan pernah mengambil rezeki dari orang lain, karena itu artinya kamu mengambil rezeki anak keturunan. Kamu boleh senang saat ini, tapi anak turun berikutnya akan mengalami penderitaan akibat dari perilaku. Bapak saya lurus sekali dan sangat nasionalis, sampai mahal. Mas kawin bapak saya kepada ibu saya adalah buku di bawah bendera revolusi, karangan dari Presiden pertama kita, Soekarno. Mungkin sudah tidak banyak yang pernah membaca di bawah bendera revolusi. By the way, lalu apa bacaan ibu sekalian saat ini? Masih baca? Atau lebih banyak lihat status HP? Kalau ibu-ibu ingin putra putrinya lebih cerdas, ibu harus banyak membaca buku. Mulailah dari yang disukai. Boleh novel, komik yang baik juga banyak. Saya penggemar novel, salah satu yang sangat membekas dan mempengaruhi sekarang tidak berkegiatan adalah sebuah novel yang berjudul Toto-chan. Ini novel yang sangat indah. Ibu Ketua PKK, Ibu Fanti nanti boleh juga mewajibkan kepada para ibu di bawah untuk membaca Toto-chan. Pastikan novel Toto-chan ada di perpustakaan bau-bau dan setiap tahun sudah harus usuh karena dibaca banyak orang. Tahun berikutnya anggarkan lagi untuk diberikan lagi. Semua orang harus membaca Toto-chan. Ini sangat baik untuk pendidikan putra dan putri kita bersama. Mulai dari novel, kemudian naik dengan buku-buku yang lebih serius tentang pendidikan anak dan juga perkembangan untuk ibu-ibu sekalian. Bukan hanya untuk kita, dedikasikan itu untuk putra putri ibu-ibu sekalian. Jadi ketika sudah baca, jangan lupa untuk didongengkan kepada anak. Saya mewajibkan anak saya membaca Toto-chan. Di rumah saya ada 4 buku Toto-chan yang harus beredar di setiap saat. Itu buku keren sekali. Sebuah novel, jadi bukan sesuatu yang harus pakai berkerut-kerut jidat ketika membacanya. Enak dan indah sekali tentang kisah nyata seorang yang bernama Tetsuko Kuroyanagi yang kemudian menjadi ambasador dari UNESCO
untuk anak-anak di kawasan Afrika. Keren. Menarik, karena keluarga Pak Dodi ini adalah keluarga yang sederhana, kemudian tumbuh dengan tadi dari satu pihak adalah dari anak ullah ya Pak ya, yang satu pihak harus berjuang banget, kemudian membangun sebuah akar keluarganya dan mendidik putra putrinya, salah satunya adalah Bapak Dodi Marianto ini. Nah, bagaimana Pak cara, sekarang kita kembali ke konteks lokal dan budaya, di mana tadi Pak Dodi sudah menceritakan bahwa Buton ini tidak pernah dijajah. Kemudian